lihat share screen saya? Iya, sudah. Ini kelompok berapa, Mas? Ini saya kelompok 7. Kelompok 7. Ya, oke. Silakan, Mas. Oke, jadi kemarin diberikan materi tentang AHP, Analytical Hierarchy Process. Nah, ini kemarin saya mencoba dari awal itu pertama ngebuat goal dulu. Nah, pas kita ngebuat goal ini, kita ngebuat dulu apa yang mau kita pertimbangkan. Nah, ini udah saya dan kelompok isi hidrolisa asam, enzim, dan asam enzim. Lalu kemarin ada diberikan juga yang tabel ini yang komparasinya di antara proses kondisi operasi ekonomi dan lingkungan. Nah, tapi sebelum itu saya yang coba buat satu-satu dulu untuk pembobotannya dari proses dulu kondisi operasi ekonomi dan lingkungan. Nanti setelah itu kita buat lagi child note-nya. Untuk yang proses ada Dextrose ekuivalen, lan samping. Lalu untuk kondisi operasi itu ada 3, suhu, pH dan tekanan. Ekonomi ada 2, biaya bahan baku dan energi. Lalu yang lingkungan itu hanya limbah saja. Nah, setelah itu setelah dibuat seperti ini, kita bobotkan juga di tiap note-nya. Lalu nanti kita bakal buat macam perbandingan mana yang lebih baik. Nah, misal kalau yang ini saya ambil ekuivalennya dulu. Nah, itu saya dan kelompok membandingkan kalau misalkan yang hidrolisa enzim itu 2 kali lebih baik daripada hidrolisa asam. Jadi saya kasih 2, condong ke arah hidrolisa enzim. Itu pun seterusnya. Kalau yang ini asam enzim, lalu yang ini hidrolisa enzim. Nah, setelah itu kita lakukan hal yang sama di proses samping. Seperti itu juga langkahnya kita bandingkan, begitupun dan seterusnya. Setelah itu nanti di akhir, Mas Haji, nih, Pak. Anda untuk mendapatkan bobot yang proses 0,422 coba diceritakan, Mas. Oh ya, kalau untuk yang ini dari sini, Pak. Nah, oke. Terus apa arti dari 145 itu, Mas? Kalau ini saya dan kelompok coba untuk membuat macam perbandingan. Misal proses dan kondisi operasi itu banding di 1. Lalu untuk yang proses ini 4 kali lebih penting daripada ekonomi. Jadi saya lebih kasih condong 4 ke proses. Begitu mas terusnya, Pak. Oke. Berarti proses misalnya dengan kondisi operasi. Nanti Anda anukan 1 itu proses dengan kondisi operasi sama pentingnya gitu ya? Iya, Pak, betul. Terus kemudian proses dengan ekonomi berarti proses 4 kali lebih penting daripada ekonomi. Seperti itu kah? Iya, Pak, betul. Lingkungan. Nah, itu dasar-dasar Anda menetapkan 4 sama 5 itu dari mana, Mas? Yang mana, Pak? Yang 4 dan 5? 4 dan 5 itu. Kalau menurut saya untuk proses ini gimana ya Pak? Kemarin juga saya ini sih Pak ngelihat yang contoh di PPT Bapak dulu. Saya juga agak bingung kemarin nentuin yang harus sebesar apa perbandingannya. Kemarin saya coba lihat dari PPT yang Bapak share kemarin, ada export wave-nya juga hasilnya. Saya coba bandingkan angkanya. Yang 0,-nya itu. Saya bandingkan. Tapi kalau untuk yang dapat 5 kalinya, 4 kali itu saya masih agak belum paham juga, Pak. Jadi 5 kali itu dari literatur review itu loh, Mas. Literatur, yang tabel itu ya, Pak? Ya, coba kan Anda lihat itu ya. Saya coba di stop share, Mas. Bentar. Oke, dari sini, Mas. Nah, ini tabel sudah lihat semua tabelnya? Sudah, Pak. Ya. Ini ya. Jadi kalau Anda mengerjakan pabrik nanti, itu Anda harus tahu ya key point apa, parameter apa yang
paling berpengaruh dalam pembuatan ini ya, proses ini ya, apa namanya, produksi high fructose syrup ya. Nah, ini Anda harus mengetahui apa sih ternyata apa yang faktor yang paling penting. Nah, itu Anda lihat. Ternyata Anda cari ternyata dextrose equivalent. Jadi harus pada kadar yang ini supaya jadi tadi. Ya. Terus kemudian yang kedua, harus reaksi sampingnya rendah. Nah, dari sini Anda tahu paham bahwa ternyata ini faktor yang penting dalam pembuatan produk sirup high fructose ya. Nah, ini lebih daripada yang faktor-faktor yang lain. Gitu ya. Kalau dalam pembuatan apa namanya mocaf ya, modified cassava flour, itu yang paling penting adalah apa? Kadar proteinnya. Kadar protein harus di atas 7%, yang seperti saya bilang tadi ya. Nah, proses apapun ya, kalau kadarnya kurang dari 7%, ya tidak bisa dipakai. Walaupun dari sisi ekonomi, lingkungan, dan kondisi operasi sangat bagus, gitu ya. Makanya nanti kondisi apa namanya proses ini ya, misalnya kadar protein itu jelas lebih 4 kali atau 5 kalinya lebih penting daripada proses yang lain. Begitu juga nanti kadar HCN ya. Kadar HCN harus lebih kecil dari 10 ppm. Nah, otomatis proses apapun ya, kalau kadar HCN-nya lebih besar dari 10 ppm nggak bisa dipakai. Itu adalah key point dalam pembuatan mocaf. Nah, itu begitu juga ini. Nah, ternyata dalam pembuatan high fructose syrup itu harus ada dextrose equivalent sama ini yang paling penting ya. Nah, ini lebih penting daripada faktor yang lain. Nah, makanya kenapa ini yang paling dipentingkan. Gitu. Sudah jelas semua adik-adik sekalian? Halo adik-adik. Halo adik-adik. Iya, Pak. Ya, Pak. Ini kemudian definisinya ya. Nah, ini ya. Jelas kah adik-adik sekalian? Halo? Halo Pak, kalau misalkan dari saya mungkin sudah jelas untuk pembuatan prioritasnya yang lebih tinggi yang mana penilaiannya. Cuma yang saya masih agak bingungkan itu yang gimana cara kita nentuin 4 kali lebih penting kalau misalkan di expert choice seperti itu Pak. Nah, itu 3 kali. expertnya Mas ya. Jadi nanti kalau makanya yang mengisi kuesioner ini itu adalah orang expert yang sudah pengalaman di bidang pembuatan high fructose ini, Mas. Jadi dia akan menjudge kira-kira ya proses ini berapa kali lebih penting daripada kondisi operasi, ekonom, dan lingkungan gitu, Mas. Kalau lebih penting misalnya 7 kali, maka dia akan menjudge 7 kalinya. Nah, ini kan sebetulnya apa namanya bagaimana kualitatif dikuantitatifkan, Mas. Iya. Nah, makanya peran expert yang sudah pengalaman minimal 3 tahun, jadi seorang engineer dalam pembuatan produksi high fructose ini, itu dengan pengalaman dia itu bisa bisa menjudge apakah proses ini berapa kali lebih penting daripada kondisi operasi, ekonomi, dan lingkungan. Seperti itu gitu, Mas. Sudah jelas, Mas Haji? Iya Pak, sudah jelas. Ya, jadi enggak, iya. Jadi kalau karena di sini Anda dalam membuat perancangan pabrik Anda tidak agak susah ya untuk menemukan expert, maka Anda coba judge sendiri. Tetapi Anda harus punya ini literatur review ya, seperti ini. Jadi paling enggak Anda bisa membandingkan nanti ya. Jadi hasil apa namanya Anda buat seperti ini nanti akan Anda membandingkan bahwa mana sih yang key point dalam pembuatan high fructose ini, gitu ya. Nah, ini mungkin terus equivalent ini tadi ya. Seperti itu. Nah, itu hasil studi literatur Anda itu akan Anda tahu mana sih faktor yang paling penting dalam pembuatan high fructose syrup. Nah, itu di situ Anda bisa menjudge kira-kira berapa kali lebih penting. Nah, apa namanya judgement ini setiap orang pasti berbeda ya. Tetapi yang adik-adik perhatikan di sini
Oke lah, Anda bukan pakar ya. Anda harus melihat ini, diskontensi rasionya harus di bawah 10%. Kenapa? Supaya kondisi Anda, jadi judgement Anda itu istilahnya valid ya. Nah ini ya, kurang dari 10%. Nah itu ya, adik-adik. Sudah jelaskah adik-adik? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Jadi, kenapa ada yang pengen pakai Excel dan sebagainya, monggo. Tetapi apakah bisa mengeluarkan inkonsistensi rasionya? Gitu ya. Nah, kemudian kalau itu tidak ada, bagaimana Anda bisa menjamin ya bahwa data yang Anda hasilkan sudah valid, gitu ya. Banyak teman-teman, ada dosen dosen pembimbing Anda yang memakai Excel ya. Saya bilang, tanya, kevalitannya dari mana? Nggak bisa menjawab. Karena kenapa? Itu rumus dari inkonsistensi rasio itu sudah sudah dihasilkan, sudah didesain sedemikian rupa supaya nanti data yang di data judgment ini tidak saling berbalikan ya. Jadi judgmentnya kadang-kadang misalnya proses ke ekonomi 7:1 terus dibalik lagi nanti itu kebalik gitu ya. Nah itu membuat inkonsistensi rasionya lebih dari 10%. Nah seperti itu ya. Ya. Itu ada pertanyaan Kak adik-adik? Ada pertanyaan adik-adik? Sudah jelas kah? Jelas, Pak. Jelas ya? Oke. Dari sini, iya. Oke, diteruskan Mas Aji. Diteruskan share-nya Mas Aji. Sudah terlihat Pak, share screen saya? Belum ini? Oh, masih loading berarti. Kayaknya sudah. Sudah terlihat Pak? Iya. Iya, sudah Mas. Oke. Jadi tadi mungkin sudah saya jelaskan dan Pak Hakun mungkin saya tadi menambahkan juga lebih detailnya terkait bagaimana mendapatkan bobot ini. Nah, tadi saya coba lanjutkan lagi ya, kalau misalkan untuk setelah kita pembobotan ini, kita membobotkan lagi child node-nya dari Desnos ekuivalen dan proses samping. Lalu di kondisi operasi pun sama, suhu pH tekanan, ekonomi ada biaya bahan baku dan energi, lalu lingkungan hanya limbah saja. Nah, nanti setelah itu kita bandingkan di sini, lebih bagus yang mana. Tadi sudah saya sempat jelaskan sebelumnya juga. Sampai paling bawah, sampai limbah, pun kita hitung juga. Bukan itu sih, lebih ke membandingkan mana yang lebih bagus di antara ketiga ini. Nah, nanti untuk hasil akhirnya bisa terlihat di paling atas ini, di goalnya. Nah, kita semua bisa lihat kalau misalkan di sini ada 3 perbandingan dari semua penilaian yang telah kita masukkan, ini bakal terlihat nih di antara ketiga proses hidrolisa mana yang paling cocok untuk kita pakai. Nah, di sini terpilih hidrolisa enzim. Seperti itu, Pak. Lalu untuk melihat grafik mungkin bisa dilihat di sini. Ini. Di sini kita bakal melihat misalnya kondisi operasi. Kondisi operasi ini kan udah ada warnanya enzim, ini asam enzim, lalu asam. Nah, di sini kita bisa lihat kondisi operasi paling bagusnya yang mana. Lalu di sini ekonomi juga bisa terlihat dari semua penilaian yang kita masukkan tadi. Yo, grafiknya nggak kelihatan. Oh, nggak kelihatan ya? Enggak. Oh iya, bentar. Grafiknya, iya. Nggak muncul, Mas. Kayaknya sebentar ya. Kayaknya. Nggak nge-lag sepertinya, Pak, koneksi saya. Iya. Padahal sudah di on cam
mungkin yang lain on cam semua. Ini jaringan saya juga agak ya, hostnya ini saya agak error ini jaringannya. Tidak dipakai. Mungkin Itu yang videonya nyala tolong dimatikan dulu ya. Tolong dimatikan biar tidak nge-lag ya. Oke, tunggu Mas. sudah terlihat? Oke kan. Oke, ini berarti Anda analisa sensitivity ini ya? Ya, saya lihat tadi kan saya sudah melihat secara overall yang di sini. Nah, itu saya Jadi, juga pengen melihat secara per apa istilahnya, per proses kondisi operasi ekonomi dan lingkungan tuh seperti apa, yang penilaiannya yang lebih bagus yang mana? itu Mas, maksudnya itu dari grafik itu adalah analisis sensitivity. Misalnya Anda rubah ya kondisi operasinya, dampaknya apa terhadap hidrolisa enzim, terus kemudian hidrolisa asam enzim gitu Mas. Jadi Anda Oh, rubah itu dampaknya bagaimana? Nah itu yang mana yang paling berpengaruh terhadap apa namanya ketiga alternatif tersebut, gitu Mas. Coba Anda rubah kondisi operasinya Anda naikkan. kondisi operasi. Berarti yang di sini saya naikkan ya, Pak. Dinaikkan aja grafiknya. Ini Grafik contoh. tadi, grafik tadi. Halo. Oh ya, gimana Pak? Masuk ke grafik tadi. Ditarik Yang bisa ini. nggak ditarik ke atas? Nah, oke. Ya. Nah itu apa itu dampaknya coba tuh lihat. Anda bandingkan dengan bandingkan dengan sebelumnya. Jadi coba Anda screenshot ya pada saat awal, terus kemudian Anda naikkan dan turunkan di screenshot lagi. Terus kemudian Anda bandingkan apa yang berubah. Yang hidrolisa enzim tetap itu ya stabil dia ya. Ya, Terus dampaknya terhadap hidrolisa asam dan hidrolisa asam enzim apa itu? saya Dampak. coba naikkan. Tuh lihat. Lalu saya coba turunkan. Karena tadi di literatur review itu kan melihat bahwa proses itu yang paling bagus ya dextrose ekivalen sama reaksi samping itu paling banyak ini apa namanya paling stabil kan hidrolisa enzim ya. Iya, Pak. Anda lihat nanti PPT saya itu. Nah Ini mungkin itu. bisa terlihat dari screenshot saya. Mm-mm. Ini bisa terlihat sedikit ada yang naik. Kalau misalkan saya, ini kan sedikit turun nih yang hidrolisa enzim kalau saya naikkan. Hmm. Lalu kalau misalkan saya turunkan, lebih turun lagi. Seperti itu. Iya. Terlihat ininya posisinya. Iya, apa itu yang turun, Mas? Hidrolisa asam apanya itu? Faktor lingkungan, faktor ekonomi, itu yang Prosesnya naik. Terus ekonominya, ini saya coba bandingkan sama yang naik saja ya. Kalau yang naik ini prosesnya naik, ekonominya naik, lingkungannya naik semua, Pak. Oke, nah itu yang Anda pelajari itu, Mas. Terus kemudian coba Anda rubah apa namanya eh, itu kondisi operasi. Coba Anda rubah prosesnya, Mas. Bagaimana, Pak? Proses. Itu yang Anda rubah-rubah kan kondisi operasi ya. Iya, sekarang proses ya. Nah, coba proses. Saya kembalikan dulu. Ini misal saya naikkan sampai 3. Nah, ini nanti kondisi operasinya bakal turun. Salah satunya. Iya. Nah itu ya. Itu yang garis-garis itu apa namanya garis hijau sama garis biru itu Anda lihat, Mas. Itu perubahannya bagaimana? Ya. Perubahannya lebih naik ke arah yang paling ujung itu, Pak, yang ada hidrolisa enzim, Nah asam itu. dan asam enzim. Nah itu jadi Anda kalau itu kan dari enzim itu kan dia stabil ya. Ya, yang enzim Dari stabil. apa namanya dari literatur review saya itu yang di PPT itu kan kelihatan jauh dibandingkan dengan hidrolisa asam maupun hidrolisa enzim. Coba yang Anda rubah-rubah yang ekonomi, itu kan pasti akan berubah nanti. Tuh. Terus Terlihat lebih dinaikkan. dinaikkan seperti ini. Nah,
Kalau diturunkan seperti semula, Kan, kalau untuk lingkungan, ini kalau dinaikkan, kalau misal diturunkan, ini ngaruhnya lebih banyak ke kondisi operasinya. Kalau misalkan dinaikkan, turunkan. Iya, jadi itu nanti Anda buat kesimpulan. Jadi yang ini itu dinamakan dengan analisis sensitivity ya, di mana ada perubahan ya, apa namanya, misalnya Anda rubah-rubah prosesnya di mana semuanya itu tidak tetap ya. Itu nanti dampaknya apa terhadap garis merah itu hidrolisa enzim ya, terus kemudian garis biru itu hidrolisa asam, terus kemudian garis hijau hidrolisa asam enzim. Nah, itu dampaknya apa? Dari sisi kondisi operasi, ekonomi, dan lingkungan. Itu Anda bisa simpulkan di sana. Jadi nanti faktor yang sangat berpengaruh dalam pembuatan sirup high fructose itu apa? Gitu ya. Paham ya adik-adik semua sini? Jelas? Jelas, Pak. Oke. Pak, izin bertanya, Pak. Iya, Mas Ari. Dia, ya Pak. Dia disebut paling penting tuh kalau yang masalah sensitivity ini kalau misalnya dinaikkan paling banyak pengaruhnya ke yang lain atau mungkin yang paling dikit gitu, Pak. Paling penting ini maksudnya, jadi misalnya begitu kondisi operasi berubah, itu semuanya berubah, Mas. Ini dampaknya ini. Jadi lihat bahwa apa namanya, sebetulnya kalau bukan paling penting sih, mohon maaf, bukan paling penting. Kalau paling penting nanti Anda bisa lihat yang bobot tadi. Bobotnya. Bobotnya paling tinggi. Kalau ini, misalnya kalau kita berubah proses, itu dampaknya apa terhadap hidrolisa enzim, hidrolisa asam, dan hidrolisa asam enzim. Nah, misal tadi yang seperti diomongkan Mas Haji, ya, bahwa ternyata setelah saya rubah kondisi prosesnya lebih tinggi, itu dampaknya kondisi prosesnya akan naik. Nah, seperti itu ya. Kemudian ekonomi dan sebagainya turun. Nah, seperti itu, gitu ya. Kemudian Anda coba analisa. Kenapa? Ya. Karena ini kan riset high fructose itu kan Anda harus lebih dalam ya. Kenapa kok bisa seperti itu? Nah, kenapa misalnya dari dextrose ekivalen, ternyata dextrose ekivalen itu menyebabkan yield-nya, misalnya yield-nya tinggi ya, kualitasnya tinggi, otomatis dari sisi ekonomi juga akan meningkat ya, karena kualitasnya akan semakin tinggi. Nah, itu ada analisa seperti itu ya. Jadi data ini bukan sekedar data adik-adik, tapi ini adalah bagaimana Anda bisa mengungkapkan apa yang terkandung di dalam sini ya. Kayak coba ditutup Mas Aji yang itu apa sensitivity analisisnya. Nah, kayak gini yang goal ini ya. Jadi ada bobotnya proses lebih besar daripada bobot yang lain. Apa sih maknanya? Bahwa dalam pembuatan high fructose ya, itu kondisi operasi itu adalah faktor yang paling penting dibandingkan dengan faktor kondisi operasi, ekonomi, dan lingkungan. Jadi nanti adik-adik kalau misalnya membuat ini harus memperhatikan, membuat pabrik ini ya jelas harus memperhatikan kondisi prosesnya. Jadi dipilih proses yang benar-benar menghasilkan dextrose ekivalen itu yang lebih besar. Dalam hal ini berarti adik-adik harus memilih pembuat hidrolisa menggunakan enzim ya, walaupun hidrolisa enzim itu secara ekonomi tidak menguntungkan ya, karena dia lebih lebih mahal dibandingkan dengan hidrolisa asam maupun hidrolisa asam enzim. Seperti itu adik-adik. Itu adalah salah satu kesimpulan ya yang bisa diambil dari data ini. Terus kemudian adik-adik juga bisa menyimpulkan, oh ternyata hidrolisa enzim dari 4 kriteria itu dia bobotnya paling tinggi. Nah, berarti dari 4 kriteria ini ya hidrolisa enzim layak untuk dipilih sebagai alternatif proses apabila Anda mendirikan pabrik high fructose itu ya, sirup ya. Nah, itu seperti itu salah satu kesimpulan. Ada pertanyaan sampai sini, adik-adik? Pak, izin bertanya. Ya, Mbak Linda. Untuk yang 4 kriteria itu, apakah nilai inkonsistensinya harus sama ya, Pak ya? Kan tadi ada yang di compare itu
ada misal nilai konsistensi untuk yang proses itu 0,04, terus nanti yang di kondisi operasi itu inkonsistensinya 0,03. Itu apakah harus sama atau bisa berbeda ya, Pak? Tidak harus sama, Mbak, tetapi harus lebih kecil dari 10%. Kalau sama berarti Anda copy paste. Itu tidak bagus. Judgment itu kan nggak mungkin sama, Mbak, ya. Karena masing-masing kriteria itu kan punya judgment berbeda-beda. Ya. Kalau sama berarti Anda males ya. Jadi otomatis copy paste akhirnya ya asal jadi gitu. Nah, ini kalau dari orang yang benar-benar pakar ke dalam ini kan salah satu multi criteria decision making-nya. Menggunakan analytic graphic proses ini akan dipertanyakan. Nggak mungkin karena judgment itu misalnya dari proses, terus kemudian ekonomi, lingkungan itu sama karena definisinya berbeda-beda, Mbak. Nah, yang penting harus lebih kecil dari 10%. Gitu ya, Mbak Ninda? Iya, Pak ya. Terima kasih, Pak. Ya, jadi ya. Oke. Ada pertanyaan lagi, adik-adik? Ada lagi, adik-adik? Oke, terima kasih. Kelompoknya masih di kelompok 7. Monggo satu kelompok lagi yang mau menampilkan. Ayo, monggo, silakan. Kelompok siapa? Jadi kelompok 7 sudah oke. Kelompok mana? Jadi kalau Anda menampilkan sampai sensitivity, itu lebih bagus nanti kalau dalam perancangan pabrik ya. Karena Anda bisa melihat bahwa apa sih yang paling penting ya. Ya bukan paling penting, jadi paling misalnya berubah itu apa dampaknya terhadap 3 alternatif tadi ya. Oke, adik-adik satu lagi, monggo silakan. Ada yang sama sekali belum buat satu kelompok? Halo, Mas Yarwo mau menunjukkan? Monggo, persilakan. Oke, saya coba. Kelompok berapa? Kelompok 6. Kelompok 6, oke. Kelompok 6. Wah, menarik ini ya. Bobotnya bisa hampir sama ini ya. Ya. Menarik. Ya. Ya, oke. Silakan. Oke, jadi kami itu kalau kita ke kondisi operasinya, nah jadi kami membandingkan kayak gini suhu sama tekanan. Jadi kita enggak kayak di sini tekanannya lebih penting di sini. Jadi kita membandingkan dua-dua gini suhu tekanannya lebih penting. Jadi di sini juga ada terusnya sama moderate, strong, very strong. Jadi kita ambilnya tekanan lebih moderate membandingkan sama suhunya. Kalau di sini pH sama suhunya, kita ambil pH-nya juga, kita kasih 2. Kalau tekanan pH juga kita ambil 2 tekanan kayak gini. Nah, kalau yang proses, kalau proses di sini kita ambilnya dextrosa ekuivalen itu lebih penting 2 kali dibandingkan reaksi sampingnya. Kayak gini. Kalau fakta ekonomi sudah kelihatan, kita perbandingannya satu-satu, biaya sama energinya satu-satu, ya ini satu aja. Kalau kita masuk lebih lanjut, nah di sini, jadi di sini kita ambil semuanya 2 di sini. Lantai apa?
Ini kayaknya, Oke. salah, ini file yang kedua. Salah file. Maaf. Udah oke. Ya. Ya, kita kemarin itu ini ya saya coba sendiri kemarin. Ini ada yang baru kerja sekelompok. Jadi lebih bagus itu. Tolong open. Nah, Nanti masing-masing ini. Oke. dikirimkan di countingnya ya, bisa lihat ya. Ya. Oke, Oke. ini yang punya ya. Nah, ini oke. Ini Nah, lagi. oke. Kira-kira tadi punyanya ya, Bu, kira-kira kurangnya di mana? Dibandingkan ini. Kurangnya oke, perbandingannya kalau enggak ini udah bagus. Yang kalau di satu-satu ini udah kayaknya udah bagus. Cuman apa namanya? Ya, ini juga udah bagus sih kayaknya. Ya. Kalau lihat nggak berbeda terhadap alternatif ya. Jadi ya, kalau punyanya ya lo tadi alternatif bobot, alternatifnya itu kan antara hidrolisa asam enzim dan hidrolisa enzim itu sama ya. Hampir ya itu yang kayak waktu saya kerja sendiri. Tapi ini yang kita kerja sekelompok kemarin. ya. Kira-kira kenapa? Kira-kira? Karena ini kan waktu saya kerja kemarin itu ya saya coba aja, saya nggak terlalu fokus ke table ya datanya, tapi ini ya waktu sekelompok, nah kita ambil tablenya membandingkan dari tablenya, jadi ya lihat dari tablenya angka-angkanya sama tinggi-tinggi, ada tulisan tinggi-tingginya, nah dari situ kami lihatnya yang mana lagi penting di situ, misal Oke, ya misal judgement ya, judgement. ya, adjustment. Nah, judgement ini sangat penting, apa namanya, adik-adik sekalian ya, bahwa kalau adik-adik keliru menjudge, nanti hasilnya itu adalah yang tadi, seperti yang dipunya oleh Mas Yarwo ya. Akibatnya apa? Bobot antara hidrolisa asam enzim, dan hidrolisa enzim ini hampir sama. Nah ini kalau dilakukan keputusan ya dalam membuat desain pabrik ya, ini sangat menyulitkan. Kenapa? Karena kita bingung akan memilih alternatif proses mana. Ya, karena bobotnya kalau nggak sampai, bedanya itu nggak sampai 0,1 ya, sampai 0,1 dan 0,2 itu sangat menyulitkan ya. Nah 10% 20% lah bedanya. Nah itu baru bisa dijudge. Oh ternyata kayak tadi ya, di asam enzim itu kan 0,5 ya, sedangkan yang lainnya 0,2 ya. Nah itu ada 20-30% bedanya. Nah itu bisa untuk dijudge ya. Jadi dalam pembuatan fructose sirup ini alternatif dari enzim ya, hidrolisa enzim ini yang sangat seperti itu ya, Mas Yarwo ya, dan adik sekalian ya. Oke, sip. Oke. Terus kemudian sudah sampai sensitivity Mas Yarwo ini. Udah sensitivity. Ini sampai sini kita udah sampai itu inkonsistensinya. Kondisinya oke, sudah 0,02 ya, di bawah 10%. Ya, oke. Sampai bentar, ini itu yang beda. Oke, sip. Ini 0,04 yang benar. Ya, jadi beda ya, nggak mungkin sama. Karena masing-masing faktor itu inkonsistensi rasionya ya. Karena memang definisinya berbeda ya. Kalau misalnya sama berarti Anda cuma copy paste. Nah ini berarti ya oke lah di bawah 10%, tapi ya sebetulnya nggak mungkin, nggak mustahil ya. Seperti itu ya. Oke, sensitivity analisisnya sudah Mas Yarwo? Belum Pak. Oh belum. Ya, tahu. Kalau sensitivity synthesis with respect to goal. Nah, oke. Nanti akan keluar. Nah,
0,1. Hampir 10% ya. Iya, habis itu. Harus di bawah 10%. Itu Mas Yarwo. Berarti memang ada judgement yang keliru itu ya. Ya, ya. Itu harus dibetulkan lagi. Jadi sampai benar-benar di bawah 10%. Nah, makanya kan hasilnya ini apa sama itu ya. 0,343, 0,343. Nah, ini kalau seperti ini akan sulit untuk memilih ya, mana proses yang terbaik ya. Karena sama. Padahal kalau kita benar-benar melakukan penelitian terkait pembuatan high fructose sirup ya, dextrose ekivalen ini adalah key point ya dalam pembuatan hidrolisis dalam pembuatan high fructose sirup. Nah, makanya proses yang memiliki dextrose ekivalen lebih besar dari 90% itu harusnya yang dipilih. Itu ya. Makanya enzim itu memiliki bobot jauh lebih besar dibandingkan yang lain. Karena apa? Faktor dari operasi ya, dari sini aja kelihatan ya, Mas Yarwo. Jadi ini hasil Anda ya yang 0,487. Ya. Dari sini udah kelihatan bahwa apa namanya kondisi operasi sama operasi lagi ya. Ini harus berubah namanya Mas Yarwo. Kondisi operasi. Oh ya. Nah ini ya. Proses ini ya mestinya ya. Oh, proses. Proses. Jadi supaya nggak sama ya. Ya, benar. Nah, ini proses, ini kelihatan. Jadi proses ini memiliki bobot yang lebih tinggi daripada yang lain ya. Beda jauh nih ya. Iya. Tapi kok kenapa dari alternatif Anda itu kok hampir sama? Sama malah asam sama enzim ya. Padahal tadi dari PPT saya tadi itu ya jauh ya. Jadi kalau dextrose ekivalennya itu untuk enzim kan 95 sampai 98 ya. Untuk asam itu 30 sampai 50%. Loh, tapi kenapa kok sama? Ya, ini ada satu judgement yang keliru ya. Sehingga menyebabkan hasilnya ini berbeda. Itu ya. Dari sini udah oke nih mestinya. Proses ini memiliki bobot 0,487, tapi kok ini ya hasil goal Anda ya, alternatif ini kok hampir sama. Nah, ini udah kelihatan dari overall inconsistency-nya 0,1 ya, berarti 10%, padahal untuk valid itu harus di bawah 10%. Seperti itu. Ya, Pak. Nah, gasnya mencakup, jadi mulai berarti dicek judgement-nya ada yang keliru itu. Satu-satu itu ya. Iya. Oke. Nanti Ya. lagi ya Pak. Ya, oke. Ada pertanyaan Mas Yarwo dan yang lainnya? Mohon maaf Pak, saya izin bertanya. Itu berarti kalau misalkan itu kan kita sudah menentukan goal, terus habis itu yang anak-anaknya yang kondisi operasi, proses, itu berarti supaya yang kita tentukan ini bisa diterima itu benar-benar bergantung sama nilai inkonsistensinya ya Pak? Ya. Harus sensitivitasnya dicek dulu gitu ya Pak? Bukan sensitivitas, tetapi nilai inkonsistensi masing-masing faktor itu masing-masing kriteria Mbak. Jadi di bawah 10%. Oh iya. Ada tadi proses ya. Itu akan muncul nanti. Nah, yang tadi Mas Yarwo share itu, inkonsistensinya berapa? Itu ada. Jadi misalnya proses bobotnya 0,45 itu ada inkonsistensi rasionya. Kalau ada klik, ada. Nanti seperti Mas Yarwo tadi ya. Terus alternatif yang seluruhnya itu juga ada. Ya, seperti itu. Nah, itu Anda harus pastikan bahwa semua kriteria itu bobotnya di bawah 10%. Baik juga dari alternatif proses tadi ya. Asam hidrolisa asam, hidrolisa asam enzim dan hidrolisa enzim itu harus inkonsistensi rasionya di bawah 10%. Supaya apa? Hasil data yang dihasilkan nanti benar-benar valid ya. Nah, itu tidak mudah adik-adik ya. Apalagi Anda kalau melakukan survei ke expert ya, saya pernah mengalami ya. Jadi jurnal saya yang ada di
apa namanya Malaysian MGFAS ya, Malaysian Journal of Applied Science, itu saya melakukan survei di yang terkait penggunaan biodiesel dari berbagai alternatif bahan baku. Di situ ada nyamplung, terus ada kelapa sawit dan kelapa ya. Saya itu sampai menemui profesor di UI ya. Nah, itu sudah pengalaman 5 tahun dan praktisi di Jepang. Jadi di Sumbawa itu NTB itu ada ilmuwan dari Jepang yang membuat biodiesel dari berbagai alternatif bahan baku. Sudah pengalaman 5 tahun. Nah, saya terbang ke sana, terus kemudian ketemu, terus kayak saya sodari tentang struktur hierarki ini, saya jelaskan per kriteria ya, dia supaya benar-benar paham. Begitu paham, terus kemudian saya survei, saya lakukan pembobotan itu judgement tadi. Terus kemudian saya pulang, ternyata masih ada satu kriteria yang inkonsistensi. Terus kemudian saya telepon lagi. Saya jelaskan, ini kriteria ini loh, seperti ini definisinya, terus menurut Anda bagaimana? Terus kemudian akhirnya menjudge ulang dia. Terus kemudian saya masukkan lagi ke expert choice, saya lihat, oke, hasilnya sudah oke. Sampai 2-3 kali adik-adik dalam melakukan survei dan masing-masing narasumber ya. Begitu juga yang di UI, malah sampai 5 kali saya ya. Jadi ada beberapa kriteria yang tidak konsisten ya. Jadi inkonsistensi rasionya di atas 10%. Nah, itu terus seperti itu. Nah, akhirnya begitu semuanya semua kriteria dan alternatif itu inkonsistensi rasionya di bawah 10%, maka saya bisa menjudge ya bahwa data saya ini valid. Ya, paham ya? Jadi seperti itu. Bahkan struktur hierarki ya, jadi gini ya, saya share lagi ya. Jadi ini adik-adik, ini juga pada saat saya pembuatan biodiesel ya. Pembuatan biodiesel masing-masing kriteria ini saya diskusikan ke mereka. Apa ini sudah bisa memutuskan bahwa di kriteria kita ini alternatif ini yang paling bagus. Jadi kemarin saya jelaskan saya memilih nyamplung, kelapa sawit dan kelapa. Atau mungkin saya share ini ya jurnalnya ya, biar adik-adik ya, mudah-mudahan ini biar adik-adik juga tahu. Mas. Ini saya share adik-adik. Sudah tampak adik-adik? Sudah tampakkah? Sudah. Oke. Nah, ini jurnalnya adik-adik. Jadi separation and publication requisite nyamplung. Oh, bukan yang ini ya. Sudah, mohon maaf. Saya punya ini, misalnya ada 2 jurnal. Saya kayaknya adik-adik lebih paham ya. Jadi pembuatan hierarki tidak sembarangan adik-adik. Saya share ya ini. Ini adik-adik. Jadi jurnal saya ya, the election
edible non-edible crop for biodiesel production in Indonesia with AHP and GC analysis. Jadi BCR ini benefit cost ratio. Jadi saya punya dua struktur hierarki dari AHP. Ini yang benefit dan cost. Kemudian dibandingkan benefit per cost ratio itu untuk menghasilkan kalau lebih besar dari satu bahwa alternatif itu layak untuk didiskusi. Nah, dalam pembuatan biodiesel ini ternyata oil yield dan oil content ini yang sangat berpengaruh dalam pemilihan bahan baku untuk biodiesel. Makanya kemudian saya memilih 3 alternatif. Ya, kalau di sini mohon maaf 2, karena yang terpilih 2, maka saya coba kalopilum, inopilum, dan Jatrophacourcas. Kenapa saya nggak ngambil kelapa sawit? Ternyata kelapa sawit ini pada saat ini adalah sebagai primadona, sehingga secara cost tidak memungkinkan. Maka kami mengambil 2 alternatif. Nah, ini asal diskusi dari pakar itu juga. Jadi dari Jepang sama dari UI ya. Terus kemudian saya tawarkan ke orang. Di sini sudah kelihatan ya? Ininya ya, hierarkinya ya. Nah, oke, saya saya coba dengan hierarki benefit saya. Jadi benefit yang dari kalau belum berdasarkan faktor ekonomi, sosial, raw material availability, environmental, dan technical. Ya, ini saya saya jelaskan. Saya punya hierarki yang seperti ini berdasarkan survei, literatur, dan riset. Saya bilang. Nah, terus kemudian di depan Mbak sini, Mbak sini. Nah, terus kemudian apa yang bisa ditambahkan? Apa ini sudah sesuai? Nah, terus kemudian pada saat itu saya punya 3 alternatif sama kelapa sawit. Terus kemudian akhirnya kelapa sawit ini dicoret, kan tidak mungkin. Berdasarkan dari kedua pakar tersebut. Terus kemudian saya tanyakan, untuk faktor ekonomi, sosial, raw material, environmental, dan technical, itu dalam pemilihan alternatif bahan baku, ini yang paling penting dalam pembuatan biodiesel. Mereka bilang setuju. Oke. Terus kemudian sub kriteria itu saya saya tawarkan ke mereka. Jadi definisi dari mesin efisiensi seperti ini. Definisi dari material saving seperti ini, energy saving seperti ini, power seperti ini. Terus kemudian sosial, pro-good, pro-job, sama pro-pur ini programnya pemerintah Indonesia ya. Mereka oke. Terus kemudian mengenai raw material, ketersediaannya, produktivitinya bagaimana, terus location-nya bagaimana, ini saya jelaskan semua dan mereka oke, setuju. Ya, terus kemudian environmental, technical, dan sebagainya. Mereka setuju. Oke, jadi setelah itu sudah setuju. Oke, terus kemudian hierarki cost. Nah, saya punya seperti ini: raw material cost, opportunity cost, operating cost, social cost, dan environmental. Anunya apa? Apa ada tambahan? Dia bilang oke, sudah oke untuk digunakan di Indonesia. Tapi di negara lain mungkin berbeda ya, karena memang faktor di Indonesia ini yang penting adalah ini. Terus dari sini kemudian saya bobotkan antara kalopilum, inopilum dengan Jatrophacourcas. Nah, ternyata yang paling penting dari sisi hierarki benefit itu adalah kalopilum, inopilum. Terus kemudian saya bobotkan lagi untuk hierarki cost. Nah, ini lihat kita ada yang 0,09, ini 0,06, masih di bawah 10, tapi masih aman. Karena ini luar biasa sampai 3-4 kali iterasi. Akhirnya mendapatkan ini ya. Jadi harus tanya ke respondennya, karena seperti ini hasilnya. Yang menjust lagi, akhirnya berapa kali iterasi dapat ini dengan 0,09. Ya sudahlah, karena di bawah 10%. Lalu kemudian untuk ini untuk benefit ya. Ini cost-nya ya. Nah, untuk cost, ternyata kalau film juga tinggi ya, 0,699. Nah, kemudian akhirnya benefit per cost ratio didapatkan. Nah, ini yang
Kalau film no film ternyata keliru ya. Ya, mohon maaf punya yang keliru. Berarti ini kebalik saya. Ya inilah akhirnya masuk jurnal kebalik ya. Tuh. Ya kalau ini bedanya kalau jurnal yang tidak terindeks dan tidak terindeks akhirnya kayak gini ya. Reviewernya memang benar-benar nggak teliti ya. Nah, ini. Nah, kemudian kita anukan ya benefit cost ratio-nya. Nah, ini didapatkan benefit cost ratio-nya 1,05. Sedangkan jatuh fakultas itu 0,904. Nah, dari literatur, dari konsep ini ya untuk benefit cost ratio, kalau lebih besar dari 1, maka alternatif ini bisa dieksekusi. Nah, makanya kenapa kalau film itu yang bisa dieksekusi menjadi alternatif bahan baku biodiesel dibandingkan dengan zat berupa seperti itu ya. Jadi saya combine antara teknik kimia dengan tools dari AHP seperti itu. Sampai sini Mas Adik-adik, ini buat ini sampai 6 bulan Adik-adik struktur hierarki. Ada pertanyaan Adik-adik? Jelas kah? Halo? Ya, jelas Pak. Jelas, Pak. Videonya ini. Bentar ya. Ada pertanyaan kah adik-adik? Pak, izin Pak, saya awalnya bikinnya tuh mungkin sama kayak Marcel yang ada 2 yang cukup mirip Pak, tapi konsistensinya itu udah 0,09. Itu apakah misal Dantinya bikin sendiri gitu, kalau misalnya ada mungkin kalau kayak kurang data misalnya dalam kondisi operasi itu misal pH nggak dimasukkan kayak gitu, misal ada kekurangan data kayak gitu, bisa mempengaruhi hasil apanya tadi nggak Pak? Misal jadi bikin ada 2 yang sama gitu, tapi dengan inkonsistensinya itu ternyata udah di bawah 10% gitu. Sorry Mas, bentar Mas. Agak putus. Kenapa Mas? Jadi yang kayak yang punya masalah tadi kan itu ada mirip 2 kan Pak di bawah. Tapi saya waktu itu yang sebelumnya ini 2 sih yang miripnya. Nah itu kayak inkonsisten itu 0,09 gitu. Itu apakah mungkin gitu Pak kalau misalnya misal dari anggap kondisi operasi gitu, misalnya di awal tuh nggak kita masukin pH kayak gitu tuh, itu jadi pengaruh ke hasil akhirnya, bikin data kita tuh jadi nggak pas, atau mungkin meskipun dari salah satu data yang dimasukkan misalnya pH-nya nggak ada atau mungkin tekanannya nggak ada, itu dari inkonsistensinya itu nggak akan terjadi pengaruh berarti gitu. Nah, kalau dari hierarki tadi ada satu subkriteria nggak dimasukkan, itu nanti hasilnya berbeda Mas. Walaupun inkonsistensinya sudah mencukupi ya. Tetapi nanti Anda tidak bisa, misalnya pH-nya Anda tidak masukkan. Berarti dalam struktur hierarki itu pH harus dihilangkan Mas. Seperti itu. Karena tidak bisa Anda tidak memasukkan pH ya, pH di dalam expert choice tadi. Karena di dalam struktur hierarki itu kan ada. Ya. Paham ya? Berarti harus benar-benar dipastiin dulu kayak sub-subnya itu baru mulai masuk ke expert choice gitu ya Pak. Iya, karena ini semua ini harus masuk Mas. Jadi kalau misalnya ini pH ini Anda tidak masukkan ya, maka Anda harus hilangkan. Ya. Nanti Anda akan ada pertanyaan dari judgment atau reviewer ya. Apa dalam pembuatan expert choice dari pembuatan produksi high fructose syrup ini Anda mengabaikan faktor pH. Itu ya. Maka itu Anda harus menjawab. Nah, bisa kalau di dalam hierarki ini ada, dalam hierarki ini ada ya, terus kemudian di dalam expert choice Anda hilangkan.
Nggak boleh, Mas. Nanti data yang di sini nanti akan berbeda. Ya, hasilnya. Begitu. Jadi semua ini itu harus ada isi, ya. Sampai ke sini harus ada isi semua bobotnya. Ya, paham ya? Baik Pak, terima kasih. Iya, nggak boleh salah satu tidak diisi, tidak boleh. Kalau tidak diisi, berarti misalnya energi Anda tidak isi, berarti ini harus Anda hilangkan dalam struktur hierarki. Ya, nanti akan ada pertanyaan, kenapa energi tidak masuk di dalam pembuatan produksi high fructose syrup ini. Nanti Anda akan menjelaskan itu. Ya, kalau ini Anda bilang, ada tetapi ada tidak isi di expert choice, nanti itu data yang dihasilkan ya sebetulnya data yang menghilangkan ini gitu ya. Tapi di struktur hierarkimu ada, nah itu jadi berbeda nanti ini hasilnya ya. Ya, jadi ini adalah faktor atau kejujuran adik-adik ya dalam mengisi, karena adik-adik misalnya tidak jujur dan sebagainya, itu nanti dampaknya itu akan berbeda dengan yang apa namanya ya, nanti dampaknya itu akan ini jadi akan berbeda. Nah, judgement-nya nanti ini juga akan berbeda ya. Misalnya adik-adik ada yang menghilangkan faktor ini, adik-adik create supaya adik ingin bahwa aspek ekonomi itu lebih penting dari semuanya. Tapi secara apa namanya real di lapangan ya, kalau adik-adik membuat produksi high fructose, jadi sebetulnya faktor ini yang paling penting. Tapi adik-adik fit supaya ini lebih penting sehingga nanti akhirnya yang asam yang lebih ini ya lebih penting. Enggak, mama enggak? Yang ini. Nah, itu ya adik-adik. Jelas adik-adik di sini? Jelas, Pak. Jadi, oke, ada pertanyaan lagi? Oke, dari dua ini ya, dua kelompok yang presentasi, saya rasa sudah oke ya. Jadi apa namanya sudah paham terkait bagaimana mengimplementasikan struktur hierarki di dalam expert choice ya. Jadi saya anggap semua di kelas ini sudah paham ya bagaimana mengisi expert choice dan bagaimana menarik kesimpulan ya dari data yang dihasilkan di dalam expert choice ya. Begitu ya adik-adik? Oke ya. Jadi kalau nanti adik-adik ada yang pakai Excel di dalam perancangan pabrik, berarti adik-adik harus memastikan ke saya, ya kalau misalnya saya pengujinya, apakah data-data yang adik hasilkan itu benar-benar valid, inkonsistensinya bagaimana, oke ya. Ya, oke. Oke, kita lanjut ya dalam pemilihan lokasi karena waktunya sudah tinggal sedikit. Nanti cuma saya gini aja ya. Saya apa namanya beri gambaran ya dalam pemilihan lokasi pabrik. Yang seperti saya ceritakan kemarin ya, adik-adik, bahwa pemilihan lokasi itu kayaknya sudah pernah saya jelaskan ya adik-adik ya. Apa kemarin? Adik-adik, faktor yang paling penting, apakah pabrik tersebut mendekati bahan baku atau mendekati apa? Konsumen, ya? Konsumen, Pak, iya. Kemarin kira-kira mendekati bahan baku itu pabrik apa? Bahan baku itu seperti pabrik semen, seperti itu pabrik-pabrik yang benar-benar apa bahan bakunya itu harus di dekat sama prosesnya. Tapi kalau pabrik yang di dekat konsumen itu consumer goods. Consumer goods ya. Mbak siapa ini, Mbak? Mani, Pak. Ini ya. Jadi semua itu kenapa? Supaya ini adik-adik. Efisiensi perusahaan ya. Supaya terjadi efisiensi ya. Dari segi ekonomis,
dan dari segi yang lainnya. Karena misalnya gini adik-adik, kayak pabrik semen ya, adik-adik jauh dari apa namanya bahan baku. Iya, yang tadi tidak. Oh ini yang ya, jadi misalnya adik-adik semen Gresik ya, sekarang kan pindah ke Tuban ya, betul? Padahal kok kenapa tidak ambil bahan baku di Tuban, terus kemudian diproses di Gresik ya? Kenapa kok harus pindah? Nah, ternyata kalau jauh dari Tuban ke Gresik adik-adik, itu yang menyebabkan kandungan airnya dari batu kapur maupun tanah liat ini akan semakin besar dalam proses perjalanan. Nah, itu menyebabkan treatmentnya itu lebih mahal. Makanya akhirnya pabrik semen Gresik ini pindah ke semen ke Tuban. Nah, jadi semen Tuban. Seperti itu adik-adik. Nah, supaya apa? Ya, dari sisi ekonomis tadi. Ya. Dan kondisi operasional dari berbagai alian ini harus kita hijau. Nah, ini salah satu apa namanya yang utama itu adalah bagaimana lokasi pabrik ini berdasarkan pada market oriented tadi ya, pabrik-pabrik consumer good ya. Jadi dia mendekati konsumen supaya lebih cepat. Yaitu salah satunya adalah pabrik apa namanya Nestle ya, Milo itu ya. Itu adanya di Jakarta. Karena kenapa? Target pasarnya dari pabrik Nestle ini adalah mungkin 70% di Jakarta. Makanya dia mendekati sana. Kita mendekati bahan baku. Kenapa bahan bakunya apa namanya susu sapi ya. Susu sapi itu kan ada di banyaknya ada di puncak ya, daerah Bogor. Nah, mereka mengasumsikan dengan mendekati pasar itu lebih ekonomis dibandingkan dengan mendekati bahan baku. Ya. Terus kemudian tadi yang resource oriented, ya tadi kayak semen Gresik yang sudah saya jelaskan. Nah, ini adalah dua faktor utama ya dari menentukan apa namanya bahwa apa namanya pabrik Anda apakah market oriented atau resources oriented. Terus kemudian ada dua faktor lain ya untuk mendirikan apa namanya pabrik. Ini faktor pendukung ya. Jadi labor oriented, energy intensive dari kawasan industri ini ya, sama berada di kawasan industri karena dia apa namanya semuanya sudah ada di sana. Nah, kalau labor oriented misalnya ternyata prosesmu ini, desain prosesnya ini itu hanya bisa dilakukan oleh operator yang berijazah S1. Maka dia harus melihat bahwa kira-kira misalnya didirikan di Riau, apakah ada ininya ya? Karena sekarang aspek ini ya adik-adik apa namanya penduduk lokal itu sangat mempengaruhi adik-adik ya. Karena ada gesekan sosial di sana. Kalau penduduk apa namanya ambil tenaga kerjanya tidak dari penduduk sekitar ya. Nah, itu juga cukup mengganggu operasional dari pabrik. Nah, saya pernah apa namanya melakukan jadi project ya dari salah satu perusahaan di Tuban ya, saya nggak bisa menyebutkan ya, jadi perusahaan BUMN di mana apa namanya pernah operasional terganggu ya karena tidak menggunakan tenaga kerja dari penduduk sekitar situ. Nah, sampai digembok, akhirnya nggak bisa keluar, nggak bisa pabrik perusahaan tersebut nggak bisa beroperasi. Nah, ini bayangkan adik-adik. Ya, karena faktor seperti ini menyebabkan semuanya terganggu. Nah, ini juga harus mulai juga dilihat adik-adik ya. Atau kita mendirikan pabrik di mana tingkat kriminalitasnya sangat tinggi. Nah, ini sangat berbahaya ya buat apa namanya karyawan dan perusahaan Anda ya. Jadi akan mengganggu kerja dari operasi dari pabrik nanti ya ke depannya.
Oke, seperti itu adik-adik ya. Ada pertanyaan kah? Ada pertanyaan kah adik-adik? Jelas? Halo? Jelas, Pak. Sudah jelas, Pak. Iya. Nah, terus faktor yang lain apa? Nah, kemudian tenaga kerja sudah saya ini ya. Ketersediaan bahan baku, ketersediaan listrik ya. Gas ya atau power plant ya. Ini harus ada perhatikan ya. Jangan sampai nanti Anda kesulitan ya. Jadi kayak Anda mendirikan pabrik mosok ya, modified sorghum flour ya. Walaupun di Papua itu istilahnya bahan bakunya melimpah ya, tetapi kita juga harus memikirkan kira-kira listriknya bagaimana ya untuk operasional pabrik. Apakah mencukupi tidak? Terus airnya mencukupi tidak? Infrastrukturnya, pelabuhan dan sebagainya, apakah bisa enggak? Terus sosialnya bagaimana? Nah ini juga harus dipikirkan adik-adik ya. Jadi adik-adik akan memilih beberapa alternatif tempat ya. Misalnya untuk mosok itu di Riau juga ada, walaupun tanaman sorghum tidak sebanyak di Papua. Nah itu tadi Anda rencanakan kapasitasnya tadi, yang 15% yang kemarin yang saya bilang itu ya. Apakah bahan bakunya cukup tidak? Misalnya didirikan di Riau. Seperti itu ya adik-adik. Nah, ini juga nanti akhirnya jatuh-jatuhnya ke AHP. Kita minta tolong analitik hierarki proses tadi. Ya, kita membuat struktur ini ya, pemilihan lokasi. Nah, ini ya, contohnya ada di pembuatan metanol from natural gas reserve. Nah, ini yang saya bilang kemarin ya, karena ini menyangkut hajat bahan bakunya ya, menyangkut hajat hidup rakyat ya, rakyat Indonesia, maka di sini harus muncul faktor politikal ya. Ini berdasarkan jurnal adik-adik, jadi udah publish ya. Jadi ini berdasarkan jurnal ya, set of activities. Nah ini definisinya, that are associated with the government of a country. Due to the given journal, there are 3 indicators that affecting political indicators, but we only choose one indicator due to limitation of study. Jadi sebetulnya dalam jurnal ini ada 3 indikator, tetapi dia memilih satu indikator di mana dia activities that are associated with the government of country. Jadi kebijakan pemerintah, bisa pemerintah daerah maupun pemerintah pusat. Nah, terus kemudian economical, ini definisinya ya. Environmental, ini definisinya, dan supporting infrastruktur, ini definisinya. Nah, kemudian, nah ini ya, government regulation, nah ini ya. Nah, terus kemudian ekonomi indikator, nah ini dia definisikan subkriterianya. Terus kemudian bagaimana dengan environmental, nah ini dia definisikan pollution, climate, and waste disposal. Jadi semuanya harus ada definisinya, adik-adik. Supaya apa? Nanti yang expert yang menjudge itu benar-benar tahu yang dimaksud dengan kriteria ini ya. Terus begitu juga dengan struktur infrastruktur. Nah ini Google Image Scaling ya, di scaling. Jadi ini berdasarkan jurnal. Jadi most important mana ya. Nah terus kemudian sama dia itu dibuat apa ini, mohon maaf ini nggak begitu jelas ya. Sebetulnya garisnya ke sini, ke sini, ke sini dan ke sini ya. Nah ada political, ada government regulation ya. Terus kemudian ada economical, environmental, supporting infrastructure. Terus kemudian di bawah ini ada kota A, kota B, dan kota C. Ini ya. Nah, terus kemudian dia nanya bahwa natural gas reserve itu tahun 2018 itu ada di mana saja. Jadi North Sumatera, North Central Java, Kutai, dan Selat. Ini update-nya dipilih 3 alternatif ya. Karena pabrik ini pasti mendekati bahan baku ya. Jadi mau tidak mau maka kita lihat apa namanya ketersediaan bahan baku yang terbanyak untuk natural gas reserve. Itu ada di Tanjung Api-Api, South Sumatera, Bintuni Bay di West Papua, dan Sebade Ulu di Natuna Regency. Nah, ini kita jadikan alternatif. Nah, ya. Terus kemudian kita lihat kandidatnya. Nah, ini
kita lihat dari availability, raw material, performance regulation, availability of labor, nah ini cost of land dan sebagainya, humidity dan sebagainya, itu kita lihat ya. Nah ini ya, jadi termasuk pelabuhannya ya, jauh dari pelabuhan tidak. Nah, ini kita lihat semua adik-adik. Nah dari sini akhirnya kemudian dimasukkan ke dalam AHP. Nah ini didapat bahwa Tanjung Api-Api ini memiliki bobot yang lebih tinggi dibandingkan dengan Bintuni B maupun tadi ya other option-nya ini. Nah ternyata ini yang lebih menarik ya adik-adik, karena hasil ini pasti berpengaruh. Ternyata bobot yang paling tinggi itu adalah political, kebijakan pemerintah. Benar ya adik-adik, kalau kebijakan pemerintah ini sangat berpengaruh ya. Nah, kalau misalnya ternyata ada perubahan pemerintah baru bahwa natural gas reserve dikuasai pemerintah, nah itu mau nggak mau kita harus angkat kaki dari sana ya, karena semua pemerintah yang melakukan ya. Nah ini natural gas reserve-nya, insensitivity-nya dilihat ini ya. Jadi sisi proses, terus kemudian dari sisi supporting, nah itu ternyata Tanjung Api-Api ini paling tinggi. Nah cuma dari sisi environmental ini, nah environmental dia kalah sama Bintuni B, seperti itu. Nah, ini lokasi, kemudian kita ini ya. Nah, ini definisinya. Dari sini ada pertanyaan kita adik-adik. Jelas tak adik-adik? Halo? Jelas tak adik-adik? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Ya. Nah ini ya, kedekatan dengan sumber bahan baku menjadi alasan utama pemilihan pabrik. Tenaga kerja dapat direkrut dari penduduk sekitar ya. Ini untuk mengurangi kecemburuan sosial adik-adik ya, sehingga pabrik tadi bisa jalan. Terus akses transportasi yang mudah karena dia dekat pelabuhan, bisa langsung ya. Sumber air dari PLTA serta sumber listrik DPR setempat memadai. Nah, makanya ini sangat cocok untuk Nah ini juga proses pembuatan ini ya. Jadi ada contoh lagi adik-adik. Jadi pembuatan mosop ya, mosop ya, modified sorghum flour, yaitu ada berbagai alternatif, apakah di Riau, di di Papua ya, dan di Kalimantan ya. Nah ini kita milih di sini berada di Riau karena ini ya, nyatakan bahwa produksi tanaman sagu Sukadada itu mampu mencapai hingga 246.000 ton. Nah ini ya. Terus kemudian kita analisa apakah ini sudah maksimal terpakai semua enggak bahan bakunya. Apakah dengan kapasitas pabrik yang akan kita dirikan itu sudah bisa mencukupi ya kebutuhan bahan bakunya ini enggak. Nah, seperti itu ya. Ternyata kita analisa mencukupi. Nah, oke, terus kemudian berapa di daerah Riau memproduksi sagu? Nah, ini ada 3 alternatif. Ada Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir, dan Kabupaten Bengkalis. Nah, ini kita lihat di sini ya. Yang dipilih ternyata Indragiri. Kenapa? Ya ini karena dia dekat dengan pelabuhan sehingga akses transportasinya lebih ya. Nah, ini karena kenapa? Karena pasarnya dari mosop ini bisa kita gunakan di Riau sendiri dan di Pulau Jawa. Makanya dia memilih yang dekat transportasi laut ya. Dan ongkos untuk transportasi laut itu kan lebih murah daripada transportasi darat dan udara. Seperti itu ya. Oke. Terus kemudian pada tahun 2016 Provinsi Riau berhasil masuk dalam Museum Rekor Indonesia sebagai bahan pangan berbagi sagu terbanyak dengan menampilkan 369 menu sagu. Jadi di sini ada kebijakan pemerintah daerah yang mensupport industri yang berbahan baku sagu.
Makanya sangat penting adik-adik untuk mendirikan pabrik Mosok ini di Riau seperti itu ya, dibandingkan di Papua dan sebagainya. Nah ini ya, Nah, sedangkan Riau itu sama gini masih kendala di beras ya. Nah ini kesempatan karena sagu ini bisa menggantikan beras ini ya. Oke, saya rasa sama luas area, jadi luas area dari tanaman sagu. Nah ini sangat menguntungkan ya. Nah ini juga apa namanya kita lihat daerah penghasil sagu ya di Indragiri. Nah ini banyak ini ya. Jadi sangat memungkinkan untuk di Indragiri ini ya. Oke, terus bagaimana dengan jumlah penduduknya? Karena mau tidak mau kita kalau bisa merekrut tenaga kerja yang ada di penduduk sekitar di sana ya. Nah itu kita lihat di sini. Kita lihat tahun 2010 sampai 2034 pertumbuhan penduduk. Wah ini luar biasa hati-hati. Terus kemudian makanya ini juga sangat penting ya. Jadi siapa tahu juga untuk mengkonsumsi hasil produk kita. Nah, ini ya. Terus kemudian dari infrastruktur kita lihat jembatan. Nah ini ya di Indragiri Hilir. Nah ini ya kita salah satunya jembatan Rumbai yang menjadi akses utama keluar masuk dari jalur darat. Nah ini mendekati ini ya jadi. Terus kemudian pelabuhannya bagaimana? Nah ini ada pelabuhan Kuala Enok, Gaung dan sebagainya. Ini ya. Jadi akses untuk perjalanan laut. Oke ya. Terus kemudian bandar udaranya bagaimana? Kalau kita mau nggak mau mengirim ke daerah lebih cepat, maka ini ada ya. Jadi ini sudah memenuhi ya. Nah, akhirnya, nah ini ya chartnya dapat bahwa ini aspek bahan baku ya. Jadi dalam pembuatan Mosok tadi ternyata bahan baku ini adalah faktor yang penting dibandingkan dengan pemasaran ya. Terus kemudian transportasi, letak berabris, utilitas dan sebagainya. Oke, jelas adik-adik sampai sini adik-adik? Ada pertanyaan kah? Saya izin bertanya, Pak. Oke, Mas siapa ini? Halo? Ahmad Habib, Pak. Siapa? Ahmad Habib. Oh, Ahmad Habib, ya. Monggo, Mas. Oh ya, untuk ini, Pak, penentuan lokasi pabrik itu, Pak. Itu apa ada kemungkinan gitu, Pak, untuk menentukan lokasinya itu dilihat dari upah minimum daerah gitu, Pak. Jadi misal milih daerah yang lebih upah daerah yang lebih kecil sehingga bayar karyawannya itu lebih rendah gitu, Pak. Ya, bisa, Mas. Ya, jadi contoh saya satu ini ya, itu ada kita melihat pada UMK daerah. Ya, nanti ini komplit, Mas. Kalau adik-adik mau mendirikan, coba dininjau kayak gini-gini. Nah, ini sampai lihat ini ya, kebutuhan listrik per KWH-nya, harganya. Ya, ini kan mau mendirikan. Jadi di slide saya ini ada 3 contoh ya. Jadi pembuatan Mosok, tadi pembuatan metanol dari natural gas reserve, dan ini pembuatan ethylene ya. Ethylene dari batu bara. Batu bara ini juga sekarang mulai jadi hajat hidup rakyat ya. Nah ini dari mana? Ini memilih 2 lokasi. Jadi 2 lokasi ini mempertentangkan antara daerah yang dekat bahan baku dengan Cilegon dekat pemasaran, di mana ethylene ini sebagian besar dikonsumsi di Jabodetabek ya. Makanya apakah yang lebih penting pemasaran atau bahan baku? Kemudian dia meninjau dari aspek bahan baku ya. Jadi ceritanya ini ya, jadi Cilegon, Banten itu hanya 18,8, sedangkan Sumatera ini ya. Jadi tidak tidak banding ya. Nah, terus kemudian aspek pemasaran. Nah, ini ya, jadi aspek pemasarannya
kita lihat kapasitas produksi ethylene. Jadi ada di ada dalam bentuk ranking, terus kemudian nih ya, di Middle East, di Amerika dan sebagainya. Ini yang memproduksi, yang memasok selama ini. Terus aspek transportasi kita bandingkan ini dari Sumatera Utara dan Cilegon ya. Jadi jaraknya ini misalnya ke sini, ini jaraknya berapa ke Banten. Nah ini kita alokasi sendiri. Jadi distance-nya 519,43. Nah ini ya, sampai seperti itu. Nah terus Cilegon, letak geografisnya bagaimana? Karena pabrik itu kalau misalnya berdiri di tempat gempa, maka akan bermasalah ya. Nah, atau di daerah yang endemi, nah itu juga karyawannya juga akan bermasalah. Nah, ini sampai diteliti seperti itu datanya. Terus kemudian penanggulangan bencananya ini dibandingkan antara Sumatera Selatan dengan Provinsi Banten. Nah, dari sini mana yang lebih baik? Nah, itu. Terus kemudian dari penyedia air, khususnya batu bara dan penyedia listrik, bagaimana? Kita teliti. Terus kemudian, nah ini Sungai Musi berada di Kota Sungsang, Surakarta ini, sedangkan yang di Cilegon, nah itu seperti ini. Nah itu sampai dibandingkan seperti itu. Terus kemudian listriknya per kWh itu ternyata yang Cilegon lebih mahal daripada yang di Sumatera Selatan, ya. Terus kemudian, wah ini yang ditanyakan dengan Mas Ahmad Habib tadi dari UMR kita lihat. Nah Cilegon itu jauh ya, ternyata 3,913. Sedangkan di Sumatera Selatan hanya 2.840. Nah semua ini nanti kita masukkan. SDM-nya bagaimana? Edukasi sama kesehatan. Edukasinya di Banten itu banyak sarjana S1 ya, karena banyak perguruan tinggi ya. Ini jauh lebih besar daripada untuk yang Sumatera Selatan, itu hanya 293. Nah, terus kemudian kita lihat jumlah puskesmasnya ya, kalau misalnya karyawan kita sakit ya. Nah, ini Sumatera Selatan 113, Banten ternyata hanya 80. Nah, ya. Terus kemudian ketersediaan lahan. Nah, ini ya. Kita lihat di sini. Kota Cilegon 175,3, Provinsi Sumatera, wah ini jauh lebih besar ya. Jadi lahannya oke. Nah, terus kemudian per meter perseginya harga lahan 200.000 sampai 500.000. Sedangkan Sumatera Selatan itu hanya 100.000 sampai 200.000. Berarti lebih murah Sumatera Selatan. Nah, terus kemudian nih lahan terus luas wilayah. Terus kemudian, nah ini ya sampai ditinjau seperti itu, Mas. Nah, setelah itu, nah baru kita masukkan di dalam expert choice ya. Jadi kita sudah paham, oh ternyata dari sisi bahan baku kondisinya seperti itu, dari sisi pemasaran seperti itu dan sebagainya ya. Tenaga kerja juga tadi ya dari UMR. Kemudian masukkan azab itu kan azab juga. Nah, terus kemudian dari kita bobotkan ya. Ternyata bobotnya bahan baku lebih besar daripada pemasaran. Nah, ini bisa kita pahami bahwa mesti ya, karena bahan baku berarti pabrik ini berdiri di Sumatera Selatan. Nah, kita lihat. Nah, ternyata Sumatera Selatan. Tetapi ini adik-adik, ini bobotnya tidak sampai 0,1 ya. 0,1 nggak sampai 0,2 lah. Nah ini juga kalau dari sisi investasi kita memilih mana yang lebih bisa mendirikan di Cilegon atau Sumatera Selatan ini agak bingung ya, karena memang ternyata perbandingannya nggak begitu jauh. Nah ini, jadi mungkin kita teliti lagi bobotnya dalam pemilihan dalam mengisi di expert choice tadi. Seperti itu Mas Ahmad Habib. Ya, jelas? Ya jelas Pak. Terima kasih. Jadi semua itu kita tinjau. Ya, ini contoh ini bagus. Untuk memilih mana apakah dia mendekati bahan baku atau mendekati pasar. Ya, ternyata dia memilih
Nah, karena dia pabrik ethylene dari dari batu bara, sehingga kelihatannya lebih milih itu di mendekati bahan baku. Benar ya? Karena ini sebetulnya dari aspek teknisnya harus benar-benar ditinjau. Apakah kalau sangat jauh itu dampak dari pemrosesan batu bara itu apakah bermasalah treatmentnya? Ya, treatmentnya jadi bisa lebih mahal. Nah, itu tidak ditinjau ini. Ya, maka menyebabkan tadi bobotnya ini juga kurang tidak signifikan ininya ya. Karena saya tidak melihat di situ. Nah, ini kemarin saya komentari ini ya. Jadi ini kakak kelas Anda membuat yang seperti ini sudah luar biasa, tetapi tadi ada yang ketinggalan ya. Jadi dalam bahan baku batu bara, apabila aspek teknisnya tidak ada ini ya. Apabila dibawa ke Cilegon itu dampaknya apa terhadap treatmentnya? Ya, jadi mungkin akan menyebabkan batu bara itu treatmentnya lebih mahal dibandingkan dengan yang mendekati bahan baku. Nah, itu makanya itu juga sangat penting ya. Jadi, nah, kenapa kemarin semen Gresik itu tidak di Gresik aja ya, tetapi pindah ke Tuban ya, karena itu tadi ya. Treatmentnya jauh lebih mahal dibandingkan dengan dia tetap di pabriknya pindah ke Tuban. Paling dalam jangka waktu 20 tahun akan pindah lagi ya, karena pabrik kapur dan bahan baku kapur dan itu habis. Ya, oke. Ada pertanyaan? Jelas ya? Oh, ini sudah lebih dari ini ya. Ya, ada pertanyaan sebentar akhirnya dari kalian. Jelaskan? Ikut Mamat enggak? Jelas jadi? Oke. Kalau tidak ada, ya Mas. Mas Andika mau bertanya? Enggak, Pak, cukup. Oke, kalau tidak ada saya akhiri. Terima kasih atas perhatiannya adik-adik ya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi, Pak. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam Selamat pagi.